Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa dan siswi generasi terbaik. Semoga selalu sukses dimanapun berada. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sedikit tentang kaidah tajwid, ya. Kaidah tajwid. Bagaimana kaidah-kaidah tajwidnya? Berikut ulasannya. Oke, yang pertama di sini ada hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin, ya. Ada 3 tanwin: tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah. Jadi di sini apabila ada nun sukun ataupun salah satu tanwin, ya, ini bertemu dengan huruf hijaiyah, maka ada 5 kemungkinan bacaan. Dan ini pasti, ya, salah satu dari 5. Tidak mungkin selain dari 5 ini, ya. Yang pertama, bisa jadi bacaan itu adalah idhar halki, atau bisa juga idgham ma'al gunah atau bihunah. Bisa jadi idgham bila hunah atau iklab atau ikhfa, ya. Tergantung apa? Tergantung huruf yang ditemui nun sukun atau tanwin tersebut. Ya, jadi di sini setiap bacaan dari 5 bacaan ini mempunyai huruf masing-masing, ya. Yang pertama idhar, hurufnya ada 6: hamzah, ha, ho, ain, ghin, ha. Apabila nun sukun atau tanwin tadi bertemunya salah satu dari huruf 6 ini, berarti dia idhar. Untuk contohnya nanti akan kita bahas. Itu, ya. Intinya adalah apabila ada nun mati bertemu huruf hijaiyah, ya, atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, maka pasti bacaannya adalah satu dari 5 ini: idhar, idgham bihunah, idgham bilahunah, iklab atau ikhfa. Oke, kita preteli, ya, satu persatu, ya. Yang pertama iklab, ya, bisa dilihat di sini, ya. Menurut bahasa, iklab artinya membalik. Menurut istilah, artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu huruf iklab, dibaca membalik menjadi mim, ya. Huruf iklab itu adalah ba, ya, 1. Contoh, amadan ba'ida, ya. Ketika tanwin fathah ini dan bertemu ba, ini menjadi dibacanya amadam. Jadi seolah-olah ini menjadi mim, ya. Amadam ba'ida, ya. Alimum bidati sayyi'atum bima mim ba'dihim yambaghi am ba'di. Itu, ya. Jadi setelah tanwin bertemu ba, ini berarti iklab, ya, karena ba ini adalah satu-satunya huruf iklab. Tanwin bertemu ba, iklab. Nun mati, nun sukun bertemu ba, iklab, gitu, ya. Kemudian untuk bacaan berikutnya idgham bila gunah. Menurut bahasa, idgham artinya meleburkan, bila gunah artinya tanpa dengung. Menurut istilah, artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunah,
huruf nun mati dileburkan tanpa dengung. Nah, di sini huruf idgham bila hunah ada dua ya, ini bukan idhar ya, idgham bila hunah maksudnya. Ada dua, yaitu lam dan ro ya. Jadi apabila ada nun sukun, nun mati bertemu lam atau ro, ini bertemu lam ya, maka ini disebut bacaan idgham bila hunah. Contoh, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin ya. Hudan melebur ya, hudal lil. Nah, jadi bukan hudan lil lagi ya. Ini contohnya tanwin bertemu lam, kemudian yang bawahnya tanwin bertemu ro ya. Sama rotir rizqo ya, mir rabbihim. Selanjutnya bacaan idgham bi hunah. Menurut bahasa, idgham artinya meleburkan, hunah artinya mendengung. Kalau tadi bila hunah itu tanpa dengung, kalau bi hunah ini dengan mendengung. Jadi durasinya agak lama gitu ya. Menurut istilah, artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi hunah, huruf nun mati dileburkan dengan dengung ya. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mem, wawu. Contohnya yang pertama tanwin bertemu ya. Jadi agak lama, syarroyyaroh. Jadi kalau tadi yang idgham bila hunah itu tanpa dengung, berarti kalau dicontohkan di sini ya bacanya syarroyyaroh. Tetapi kalau yang bi hunah ini harus agak lama dengungnya ya, syarroyyaroh. Kalau dibaca syarroyyaroh itu salah. Jadi yang betul syarroyyaroh gitu ya. Kemudian bawahnya domah tanwin bertemu nun ya, salah satu hurufnya ya, nun. Dibaca amilatun nasibah. Terus ghishwatu walahum ya. Miwaroi ajalim musamma bighadabim minallah may yaqulu min ni'matin mim masadin ya. Jadi agak lama ya, jadi mendengungnya itu agak lama. Kalau bila hunah tanpa dengung, jadi langsung ya, mil ladungka langsung, jadi tidak dibaca mil ladungka ya. Kemudian untuk bacaan yang selanjutnya yaitu idhar halki ya. Menurut bahasa, idhar artinya jelas. Menurut istilah, artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar halki, maka dibaca jelas ya. Hurufnya ada 6, hamzah, ha, ho, ain, ghin, ha. Jadi ini hamzah ya, bukan alif. Contohnya yang pertama tanwin kasroh bertemu ho ya. Ho ini salah satu hurufnya ya. Yauma idin khosyi'ah ya. Jadi yauma idin ini kasroh tanwin dibaca din ya. Ketika bertemu ho ini masih tetap sama bacanya ya, jelas ya, tidak melebur atau mendengung ya. Qaryatin ahlaknaha rizqan hasana salamun hiya fadhon ghalidha adabun alimun min haisu min khosyati min ainabi. Kemudian untuk bacaan yang berikutnya yaitu ikhfa hakiki ya. Nah ini bacaan yang hurufnya paling banyak ini. Menurut bahasa, ikhfa artinya samar-samar atau menyamarkan. Menurut istilah, artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki yang jumlahnya ada 15 ya, huruf nun mati dibaca samar-samar ya, tidak jelas seperti idhar halki. Hurufnya apa saja ya? Di sini ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, do, to, do, fa, kof, kaf ya. Kadang
di TPQ itu ada nadanya ya, ada lagunya ya. Tak sa jim dal dal za sin sin sod do to do fa kof kaf. Nah, jadi lebih enak untuk dihafal daripada satu persatu. Tak sa jim dal dal za dan seterusnya, itu lebih susah, jadi lebih enak untuk dilaku. Tak sa jim dal dal za sin sin sod do to do fa kof kaf, itu ya. Nah, di sini contohnya kasrah tanwin bertemu dal ya, dal ini ya. Nah, dal dibaca ma dafiq ya. Jadi samar, bukan ma dafiq, bukan ya. Jadi disamarkan karena ini ikhfa ya. Ma dafiq kullan darabna durriyatan thayyibah min syai' fa in ja'uka likulli ja'alna wala in qulta fala tamlika min dahabin. Oke, itu tadi kaidah hukum non sukun atau tanwin. Oke, sekali lagi ya. Jadi ketika ada non mati, non sukun ataupun tanwin, kasroh, fathah, dhammah ya, bertemu huruf hijaiyah, maka pasti bacaannya adalah salah satu dari 5. Bisa jadi idhar, bisa jadi idgham bihuna atau malhuna, bisa jadi idgham bilahuna, bisa jadi iklab, bisa jadi ikhfa hakiki. Itu ya, tergantung hurufnya. Di sini bisa dilihat hurufnya ya. Ya, jadi huruf hijaiyah yang jumlahnya ada berapa, itu 28 atau berapa, itu dibagi 5. Nah, ini jatahnya masing-masing gitu ya. Kemudian untuk kaidah yang berikutnya yaitu hukum mem mati atau mem sukun. Hukum mem mati adalah hukum tajwid yang terjadi apabila mem mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah ya. Jadi kalau tadi non sukun atau tanwin, nah sekarang mem sukun ya. Jadi ketika ada mem sukun bertemu huruf hijaiyah, maka kemungkinan bacaannya ada 3. Bisa jadi idgham mimi atau idgham mislain atau idgham misli ya. Kemudian atau bisa jadi ikhfa syafawi atau bisa jadi idhar syafawi. Jadi kemungkinannya ada 3. Kalau tadi kemungkinannya ada 5 bacaan, kalau ini hukum mem sukun kemungkinan pasti salah satu dari 3 ini. Lagi untuk hurufnya apa saja, nah, di sini ya. Ikhfa syafawi hurufnya ba ya. Jadi kalau tadi non sukun atau tanwin bertemu ba itu bacaan iklab. Kalau di mem sukun ya, ketika bertemu ba ini ikhfa syafawi. Jadi jangan sampai keliru. Kemudian idgham mutamatsilain ya. Di sini disebut idgham mutamatsilain juga ya, karena memang huruf kembar ya, yang pertama sukun ya. Jadi idgham mimi ini disebut juga idgham misli, idgham mislain atau idgham mutamatsilain ya. Cuma sebenarnya untuk idgham mutamatsilain ini tidak terbatas pada mim sukun bertemu mim saja ya, tetapi semua huruf yang sama ketika yang pertama sukun itu idgham mutamatsilain. Misal ba sukun bertemu ba ya, atau tak sukun bertemu tak misal, itu ya idgham mutamatsilain. Intinya setiap huruf yang sama, tidak harus mem ya, itu disebut idgham mutamatsilain ya. Tapi ini bagian dari idgham mutamatsilain ya. Kemudian untuk yang ketiganya itu idhar syafawi ya. Jadi idhar syafawi ini hukumnya ya sisanya ya, huruf hijaiyah ada berapa, 28 ya. Misalnya
diambil ba untuk ikhfa syafawi dan mem untuk idgham misli, maka sisanya ya idhar syafawi. Nah, untuk contohnya di sini, untuk contoh yang ikhfa syafawi, mem sukun bertemu ba, wa ma hum bi kharijin, ya, mem sukun bertemu ba. Kemudian untuk yang idgham mimi, mem sukun bertemu mem, contohnya anfusihim min, ya, contoh yang idhar syafawi. Nah, di sini ada 3 contoh ya. Wa awrasakum ardhum, ya, mem sukun bertemu hamzah ya, bukan alif ya. Bedanya alif dengan hamzah, kalau alif itu tidak ada harokat ya, seperti ya ini ya, dia ianya panjang ya, matobi ya, ini fathah bertemu alif ya, ini alifnya tanpa harokat, jadi alif itu tanpa harokat. Kalau yang ini mem sukun bertemu a, ini a nya ada harokat, berarti ini bukan alif tetapi hamzah. Wa awrasakum ardhum wa diyarahum wa amwalahum, ya, sebenarnya di sini ada 4 ini ya, mem sukun bertemu hamzah, mem sukun bertemu wawu, mem sukun bertemu wawu lagi, kemudian mem sukun bertemu wawu lagi di sini. Oke, itu ya. Jadi intinya ketika ada mem sukun atau mem mati bertemu huruf hijaiyah, maka ya pasti kemungkinan bacaannya salah satu dari 3, bisa jadi idgham mimi, ikhfa syafawi, atau idhar syafawi, tergantung huruf setelah mem atau huruf yang ditemui oleh mem sukun tersebut, gitu ya. Kemudian untuk kaidah yang selanjutnya yaitu hukum alif lam ya. Nah, hukum alif lam ya, jadi ketika ada alif lam ya, atau bisa kita sebut al ya, alif lam, ketika ada alif lam atau al bertemu huruf hijaiyah, maka kemungkinan bacaannya adalah 2 ya. Bisa jadi itu adalah bacaan al-qamariyah, bisa jadi itu al-syamsiyah, sama, tergantung huruf yang ditemui al tadi. Huruf al-qamariyah ada 14, huruf al-syamsiyah ada 14 juga, jadi total huruf hijaiyah ini ada 28 ya. Jadi 28 ya, yang separuh untuk al-qamariyah, yang separuh lagi untuk al-syamsiyah. Nah, ini hurufnya ya. Sebenarnya untuk bacaan alif lam ini ya, ini mudah sekali, tinggal kita lihat ciri-cirinya saja. Jadi kalau al-qamariyah ini ciri-cirinya adalah pada alnya ini, pada huruf lam itu ada harokatnya sukun ya. Kalau al-syamsiyah kan tidak ada sukun ya, tidak ada harokat malah ya. Lamnya ini ya tidak ada harokatnya ya. Kalau al-qamariyah lamnya berharokat sukun. Ini ciri-ciri yang sangat jelas ya. Kemudian kalau al-syamsiyah ya, selain lamnya ini tidak ada sukun ya, juga huruf setelah al tersebut itu ada tasdidnya. Kalau al-qamariyah kan hurufnya yang setelah al itu tidak ada tasdid. Kalau al-syamsiyah di sini ada tasdid. Ini bisa dilihat ya. Contohnya al-qamariyah di sini huruf hamzah, ini hamzahnya tidak ada tasdid. Kemudian ba-nya tidak ada. Kemudian jimnya tidak ada tasdid. Tidak ada tasdid semua ini huruf setelah al. Dan lamnya ada sukunnya semua. Ya, kalau dibandingkan dengan yang syamsiyah, di sini bisa dilihat lamnya ini tidak ada harokat sama sekali, semua ini dari atas sampai bawah lamnya tidak ada harokat.
dan huruf setelah alif lamnya ada tasdidnya semua. Ya, ini ciri-ciri yang mudah. Oke, jadi intinya ketika ada alif lam atau al bertemu huruf hijaiyah, maka bacaannya bisa jadi al-qamariyah, bisa jadi al-syamsiyah. Oke, kita lanjut untuk bacaan yang berikutnya, yaitu hukum lam jalalah ya, atau lafadz Allah. Jadi bisa disebut bacaan lam jalalah, bisa jadi juga disebut lafadz Allah ya, karena memang lafadz Allah ini ya. Nah, ketika ada lafadz Allah, maka di situ ada dua kemungkinan bacaan. Bisa jadi lam jalalah atau lafadz Allah tafhim, bisa jadi lafadz Allah atau lam jalalah tarkik. Taunya dari mana tafhim atau tarkik? Taunya adalah harokat sebelum lafadz Allah tersebut ya. Kalau yang tafhim sebelum lafadz Allah ini ada harokat dumah ya atau fathah, jadi dibacanya tebal, minallah, nasrullah gitu ya. Jadi sebelum lafadz Allah ini ada dumah atau fathah, atau lafadz Allah didahului harokat fathah atau dumah, itu berarti bacaannya tafhim. Sedangkan yang tarkik ini lafadz Allah didahului harokat kasroh ya, jadi dibacanya tarkik. Tarkik berarti tipis. Billah, jadi bukan billah, bukan ya. Kalau tadi minallah, nasrullah, kalau ini bukan billah tetapi billah ya, tipis. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya. Jadi ada yang kurang ya sebenarnya ya untuk kaidah tajwid yang mad ya. Jadi untuk yang mad akan saya sampaikan di video selanjutnya, insya Allah. Oke, itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.